Saat itu juga Reza, Sofia dan juga kedua orang tuanya langsung berdiri ketika melihat Rudi berdiri tak bergerak di depan pintu. "Kak Rudi," kata Reza. Rudi terdiam seperti patung. Kakinya tak mampu bergerak, bibirnya tak mampu berbicara. Dia tidak menyangka Reza akan menikahi Sofia, istri yang telah dia sia-siakan. Ransel yang ada di punggungnya terjatuh tanpa dia sadari. Air matanya pun mengalir berderai. Ibu Rudi langsung berlari memeluknya, tetapi dia pun sambil menangis dan memarahi Rudi karena telah menyakiti Sofia. Ayah Rudi pun tak mau kalah. Dia mendekati Rudi dan terus memakinya. Orang-orang yang berada di sana berusaha untuk menenangkan kedua orang tua Rudi, termasuk Reza. "Cukup ibu, cukup. Kasihan Kak Rudi," kata Reza sambil memeluk ibunya. Sementara Sofia berdiri tak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka Rudi datang di hari pernikahannya dengan Reza. Setelah kedua orang tua Rudi tenang, orang-orang pun kembali duduk. Rudi hanya berdiri lalu dituntun oleh Reza untuk duduk di antara mereka. "Kak Rudi, sebelumnya aku minta maaf. Bukannya aku ingin merebut Sofia darimu. Tetapi Kak Rudi telah menyanyiakan dia. Kak Rudi juga sudah menceraikannya. Sekarang adalah hari pernikahan kami, Kak. Tetapi karena sekarang Kakak ada di sini, aku kembalikan lagi kepada Sofia. Jika dia ingin kembali kepadamu, aku terima keputusan itu, Kak." Reza melanjutkan perkataannya. "Tetapi jika dia memutuskan tetap untuk menikah denganku, aku mohon Kak Rudi merelakannya. Sama seperti ketika Kak Rudi rela untuk meninggalkannya." Semua orang menangis mendengar perkataan Reza, termasuk Sofia. "Sofia, sekarang Kak Rudi ada di hadapan kita. Jika kamu ingin kembali padanya, aku terima apapun keputusanmu itu." Sofia tertunduk sejenak sambil berusaha menghapus air matanya. "Tidak Reza, aku adalah wanita yang tidak dia inginkan. Hatiku pun sudah tertutup untuk dia Reza." Akhirnya pernikahan Reza dan Sofia pun dilangsungkan di hadapan Rudi. Setelah prosesi pernikahan itu berlangsung, Rudi memeluk kedua orang tuanya sebagai permohonan maaf. Dia juga meminta maaf kepada Reza dan juga Sofia. Rudi bersujud di kaki Sofia dan meminta maaf padanya. Meski Rudi tahu Sofia telah menutup hatinya untuk dia dan kini telah menjadi istri adiknya. Tetapi Rudi hanya ingin kesalahannya yang telah dia perbuat dimaafkan oleh Sofia. Setelah acara maaf-memaafkan itu selesai, resepsi pernikahan Reza dan Sofia pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Tanpa sepengetahuan Reza dan Sofia, Rudi pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke suatu tempat. Meski orang tuanya bertanya kemana dia akan pergi, tetapi Rudi tetap tidak ingin mengatakannya. Dari kejauhan, Rudi dapat melihat senyum kebahagiaan Reza dan Sofia yang saat ini sedang berada di kursi pelaminan. Rudi menghapus air matanya, lalu tersenyum. Setelah itu dia pergi meninggalkan tempat itu.
Di sepanjang jalan, Rudy berusaha menguatkan dirinya. Dia tahu ini adalah hukuman untuknya atas semua perbuatan yang telah dia lakukan terhadap Sofia. Sofia berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dia dapatkan dari adikku Reza. Maka aku akan pergi jauh dari kehidupan mereka, batin Rudy. Setelah acara resepsi pernikahan Reza dan Sofia selesai, kedua mempelai itu masuk ke dalam rumah. Saat mereka duduk beristirahat, Reza dan Sofia tidak melihat keberadaan Rudy. Reza dan Sofia kemudian mendekati ayah dan ibu mereka yang saat itu duduk di antara orang-orang yang masih berada di rumah. "Ayah, ibu, di mana Kak Rudy?" tanya Reza dengan suara pelan. Ayah dan ibunya kemudian mengajak mereka ke sebuah kamar. "Kakakmu Rudy tadi berpamitan kepada ayah dan ibu." Reza mengerutkan keningnya. "Pamitan?" tanya Reza. Ayah dan ibunya berkata, "Iya Reza, tapi dia tidak mengatakan kemana dia akan pergi. Dia hanya menitip salam kepadamu dan juga Sofia. Meskipun ayah dan ibu sudah melarangnya, tetapi dia tetap bersikeras untuk pergi." Reza dan Sofia terdiam mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang tua mereka. Rudy memang telah melakukan sebuah kesalahan besar, tetapi biar bagaimanapun, Rudy adalah kakak Reza. Reza merasakan kesedihan dan merasa khawatir dengan kepergian kakaknya itu. Di malam pernikahan mereka, Reza hanya duduk terdiam di kamar pengantinnya. Sofia tahu apa yang sedang Reza pikirkan, tetapi Sofia berusaha untuk membuat Reza tidak larut dalam kesedihannya itu. "Sayang, apakah kamu akan terus duduk diam seperti itu di sana, tanpa menghiraukan aku?" Reza melihat Sofia yang saat itu sedang duduk manis menatapnya. Reza tersenyum lalu mendekati Sofia. "Aku hanya sedang merasa sangat khawatir tentang keadaan kakakku Rudy, karena dia sama sekali tidak memberitahu ayah dan ibu kemana dia pergi." Sofia membelai wajah Reza yang kini telah menjadi suaminya. "Rudy bukan anak kecil, dia pasti bisa menjaga dirinya. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia sayang. Dia pasti akan baik-baik saja." Reza kemudian tersenyum sambil menatap Sofia yang saat itu terlihat sangat cantik dan mempesona. Jika biasanya Reza melihat Sofia memakai daster yang biasa dipakai oleh ibu-ibu pada umumnya, tetapi malam itu Sofia terlihat berbeda. Dia memakai baju tidur yang sangat terbuka, yang terbuat dari sutra. Warnanya yang cerah semakin terlihat indah pada kulit Sofia yang putih dan mulus. Bajunya yang terbuka dan transparan membuat Reza dapat melihat dengan jelas bentuk dan lekuk tubuh Sofia yang membuat jantung Reza berdebar kencang. Sofia yang sejak tadi memberi kode pada Reza semakin membuat Reza tidak sabar memulai aksinya. Reza memandang tubuh mulus Sofia dari rambut hingga ujung kakinya, membuat Reza sedikit bingung harus memulainya dari mana. Sofia yang merasa kesal karena Reza tak juga kunjung memulai aksinya,
langsung saja mendorong tubuh Reza, sehingga membuat Reza berbaring. Dan dengan cepat Sofia naik di atasnya. Reza sedikit kaget dengan apa yang dilakukan Sofia padanya. Sofia mencubunya dengan mencium seluruh wajahnya, leher dan dadanya. Reza yang merasakan sensasi yang luar biasa, kini tak sanggup untuk menahan dirinya. Reza mengambil alih posisi Sofia dan membalas apa yang dilakukan Sofia padanya. Tubuh Sofia yang menggeliat semakin membuatnya bersemangat. Hingga akhirnya sesuatu keluar menyembur hangat, membuat Sofia tak mampu bertahan. Suara Sofia yang manja terdengar di telinganya, sambil memeluk Reza dengan sangat erat. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Sofia yang mendengar suara Kang Mamang di depan rumahnya berlari keluar. "Kang Mamang, tunggu!" teriak Sofia. Kang Mamang yang melihat Sofia terlihat sangat kaget dan tidak percaya, termasuk ibu-ibu yang juga baru saja datang untuk berbelanja. "Mbak Sofia?" Sofia yang kini berada di antara mereka berkata, "Ada apa Kang Mamang, ibu-ibu? Kenapa melihat saya seperti itu?" Ibu-ibu yang terlihat heran itu berkata, "Mbak Sofia hamil." Sofia tersenyum sambil mengelus perutnya. "Iya ibu-ibu, Kang Mamang, usia kandungan saya sekarang menginjak 7 bulan. Setelah berbelanja, Sofia tersenyum kembali masuk ke dalam rumahnya. Ibu-ibu yang lain masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sofia yang dikatakan mandul oleh Rudi, mantan suami Sofia, ternyata bisa hamil. Sementara Kang Mamang tersenyum sambil mengucap syukur. Dari kisah ini, teman-teman semua pasti tahu hikmah apa yang bisa kita ambil.